Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 7 September tahun 2022. 7 September tahun 2022 dan merupakan hari sukacita bagi anak Sandrino Tahulending yang berhari ulang tahun hari ini yang ke-14 dan juga Ibu Silvi Kouro, Ibu Silvi Dondok Kambe Kouro yang juga berhari ulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Allah merindukan hati yang menyesal. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni kekurangan dosa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita untuk hari ini, 7 September 2022 dengan judul Allah merindukan hati yang menyesal. Dan firman Tuhan kita terdapat dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sekali lagi, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Jalan menuju surga tidak lebih mulus sekarang daripada saat juru selamat kita ada di dunia. Semua dosa kita harus disingkirkan. Setiap dosa kesayangan yang menghalangi kehidupan keagamaan kita harus dihentikan. Mata kanan atau tangan kanan harus dikorbankan jika itu membuat kita tersandung. Apakah kita bersedia berpisah dengan kebenaran diri sendiri? Apakah kita bersedia melepaskan sahabat duniawi pilihan kita? Setiap hubungan yang kita bentuk memberikan pengaruh pada kita. Sejauh mana kita menyerah pada pengaruh itu akan ditentukan oleh tingkat keintiman, keteguhan, hubungan, dan cinta serta penghormatan kita kepada orang dengan siapa kita bergaul. Jadi, lewat perkenalan dan pergaulan dengan Kristus, kita dapat menjadi seperti Dia, satu-satunya teladan tanpa cela. Tidak ada bentuk lahiriah yang dapat membuat kita bersih. Tidak ada tata cara yang dilaksanakan oleh orang yang paling suci dapat menggantikan pembaptisan Roh Kudus. Roh Tuhan harus melakukan pekerjaannya di hati. Roh Kristus akan dinyatakan dalam hidup semua orang yang lahir dari Allah. Perselisihan dan perseteruan tidak dapat muncul di antara mereka yang dikendalikan oleh rohnya. Berbicara hal-hal rohani tanpa keseriusan, berdoa memohon berkat rohani tanpa kelaparan jiwa yang nyata dan iman yang hidup tidak banyak membantu. Orang-orang yang mendekat kepada Kristus tidak menyadari kekuatan dari hubungan itu. Tetapi ketika wanita yang malang dan menderita dalam kebutuhannya yang besar mengulurkan tangannya dan menyentuh ujung jubah Yesus, dia merasakan penyembuhan. Ia memiliki sentuhan iman. Jadi saudara, Allah merindukan hati yang menyesal. Sebagaimana perumpamaan tentang seorang ayah yang menunggu anak bungsunya kembali. Demikian pula Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita. Tuhan selalu menunggu kita. Kapan kita berbalik kepadanya. Bahkan anak bungsu ketika dia kembali, ayahnya gantinya seharusnya dia seperti kata hatinya bahwa dia mau pulang walaupun dia jadi pembantu di rumah ayahnya. Tetapi yang terjadi adalah ayah itu mengangkat kembali dia menjadi anaknya, mengakui dia
sebagai anak. Dia melupakan semua perbuatan anaknya yang sudah menyakiti dia. Sakit hati yang dia rasakan seperti yang juga dirasakan oleh Allah kita ketika melihat kita dalam dosa, melihat kita lebih memilih di dalam hidup di dalam dosa daripada kembali kepadanya. Sakit hati itulah yang Allah rasakan. Dia bahkan ketika melihat anaknya mati untuk kita, di sana pengorbanan anaknya itu begitu luar biasa. Itulah sebabnya hari ini saudara kita menyadari akan siapa kita. Panggilan kepada kita, maukah kita dengan hati menyesal kembali kepadanya? Biarlah kiranya pekabaran pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita kirim pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Biarlah kiranya pekabaran hari ini akan menjadi berkat dalam hidup kami. Bahwa Tuhan sementara menunggu kami. Kalau kami dengan penuh kesadaran, dengan penuh penyesalan datang kepadanya, Dia melupakan semua dosa besar, lebih besar sekalipun. Bahkan, dan Dia akan melupakannya, menerima kami. Sebagaimana Dia menerima anak bungsu yang hilang, demikian pula Engkau akan menerima kami. Pagi ini, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu menyertai kami, baik Sandrino Tahulending yang berharulan tahun hari ini Engkau berkati, Ibu Silvi Dondok Kambi Kouro juga Tuhan berkati, dan juga Bapak yang Cepapona yang dalam keadaan sakit di rumah sakit, Tuhan juga menjamah dan memberkati. Segala rencana hidup kami, serta semua pendengar renungan pagi di mana saja berada dalam keadaan apa saja, biarlah berkat Allah memenuhi hidup kami semua. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.